Hi everyone, welcome back to my channel Amelia Book Talks. Hari ini aku akan membuat video book tag akhir tahun atau end of the year book tag video. Jadi sebelumnya aku di tag sama Kak Kanaya Sofia, salah satu member booktube ID yang paling ngehits dan juga salah satu booktuber favoritku. Dia nge-tag aku untuk membuat video ini. Aku sebenarnya belum pernah sih ya bikin end of the year book tag video. Jadi intinya video ini akan menceritakan bukan menceritakan ya. Lebih tepatnya aku menjawab beberapa pertanyaan terkait buku yang aku baca atau buku-buku yang aku sukai di tahun ini. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Yang pertama adalah buku tentang cinta, tentang love. Conversation on Love yang ditulis oleh Natasha Land. Buku ini berisi tentang perspektif atau pandangan dari berbagai orang terkenal, terutama penulis ya kalau aku perhatikan, yang diwawancari ditanyai oleh Natasha Land tentang love. Nah, ini buku yang menarik, tapi karena memang ini tidak menuntut kita untuk membaca secara keseluruhan, jadinya aku belum sempat untuk menyelesaikannya. Tapi seingatku aku udah baca sampai setengah deh ya. Next, ada buku tentang keuangan. Ini adalah buku yang ringan. Konsepnya adalah kayak seorang ayah memberikan catatan kecil atau ringkasan gitu ya kepada anaknya tentang seluk-beluk dunia keuangan. Judulnya Nak, Belajarlah Soal Uang. Ini ditulis sama orang Korea. Nanti aku akan taruh covernya di sini. Ini buku yang ringan tapi padat. Aku baca ini waktu lagi mengawasi ujian anak-anak. Sebenarnya sih aku nggak boleh ya sambil baca buku, tapi karena bosen banget. Aku bertekad untuk menyelesaikan buku ini sesegera mungkin. Yang kedua adalah buku non-fiksi biografi, yaitu Perempuan yang Mendahului Zaman. Aku nemu buku ini di perpustakaan di sekolah tempat aku mengajar dan kayaknya menarik. Aku juga pernah dengar buku ini dari Mbak Kalis Mardiasih. Mungkin kalian kalau pernah nonton videoku tentang bukunya Mbak Kalis, dia pernah menyebutkan tokoh ini. Nah, masalahnya aku lupa nama tokohnya. Nanti aku tulis di sini cover bukunya sekaligus nama tokohnya. Tokoh ini sangat berjasa terhadap terbukanya atau berkembangnya akses pendidikan terhadap perempuan, terutama pendidikan Islam. Kalau nggak salah dia yang menginisiasi pesantren pertama khusus perempuan di Indonesia. Dia berasal dari Aceh dan dia mulai perjuangannya dari sana, kemudian jadi ya sebuah gerakan yang besar gitu ya. Karena aku suka sekali dengan hal-hal yang bertemakan tentang perempuan dan pemberdayaan, buku ini juga aku suka. Tapi sayangnya aku belum selesai baca. Kalau nggak salah udah setengah buku, tinggal diselesain. Nah, ini karena buku perpus aku juga harus cepet-cepet selesai nih. Kalau nggak, lupa ntar. Next, ada buku Make Time. Make Time ini ditulis sama, kalau nggak salah, karyawan atau manajer. Pokoknya orang Google. Mereka membagikan rahasia produktivitas atau membagi waktu antara waktu pekerjaan, waktu yang dibutuhkan diri sendiri, keluarga, dan lain-lain gitu. Intinya adalah time management dan juga produktivitas. Aku juga sudah baca buku ini bagian awal, tapi ya itu. Terus kelupaan baca buku yang lain, jadi belum selesai. Tapi sebenarnya buku ini menarik. Untuk saat ini kayaknya aku belum ingin untuk menyelesaikan. Mungkin kapan-kapan. Next, ada Bukan Perawan Maria. Ini adalah buku yang awalnya aku excited buat baca, tapi setelah pertengahan malah aku gak pengen lanjutin. Nah, kenapa ya? Kayaknya agak kurang cocok aja gitu. Kemungkinan ini bakal DNF. Dan juga ada buku pinjaman Sad Girls dari Langleaf dan juga Semua Ikan di Langit dari Ziggy. Aku juga udah baca buku ini tapi baru awal-awalnya doang karena masa peminjamannya singkat. Terus juga kayaknya aku gak terlalu tertarik untuk melanjutkan. Akhirnya aku gak perpanjang masa peminjaman dan kebalik. Kalau Sad Girls aku gak pengen baca lagi. Kalau Semua Ikan di Langit kayaknya kapan-kapan aku lanjut baca. Oke, next, buku transisi. Sebenarnya aku gak ada sih ya, gak kepikiran. Gak ada. Pertanyaan selanjutnya adalah buku terbitan baru yang aku tunggu. Oke, sebenarnya ini buku sudah terbit, tapi memang masih baru. Yang pertama adalah The Book You Wish Your Parents Had Read. Ini buku non-fiksi tentang parenting dan aku pengen banget baca. Cuma waktu itu karena sebenarnya ada versi bahasa Inggrisnya, aku pengen baca buku bahasa Inggrisnya. Terus aku lihat pengumuman dari Rene Book, katanya
mereka akan menerjemahkan buku ini. Ya udah, aku bersabar dan nunggu bukunya terbit. Setahuku bukunya sudah terbit belum lama ini, dan ya tinggal nabung aja ya. Kalau enggak, cari tempat pinjaman untuk baca buku ini. Selanjutnya adalah bukunya Tom Felton. Ada yang tahu nggak Tom Felton? Yang merankan Draco Malfoy. Ya, dia adalah villain favoritku. Aku suka Tom Felton dan juga kepribadiannya. Dan buku ini, setauku, dia menceritakan tentang behind the scene dari bagaimana dia memerankan si Draco Malfoy dan juga dunia acting ya. Bagaimana dia menjalani atau terjun di dunia acting. Aku lupa judulnya, Behind the Magic Wand kalau nggak salah. Nanti aku tulis di sini judulnya atau taruh covernya ya. Oke, mungkin kalau ada yang sudah punya boleh pinjam nggak? Selanjutnya adalah buku yang bikin aku shock tapi jadi favoritku juga. Susah ya jawabnya ya. Kalau tahun ini ada Norwegian Wood. Aku kira aku bakal suka sama buku ini, tapi ternyata enggak. Bahkan aku pengen cepet-cepet selesai, hampir DNF baca Norwegian Wood. Ya, itu shocking sih, karena ekspektasiku aku bakal suka sama buku ini. I'm sorry, Norwegian Wood. Dan yang kedua, Vegetarian. Itu sebenarnya kayaknya udah tahun lalu sih aku baca ya. Apa tahun ini ya? Aku lupa. Pokoknya Vegetarian ini absurd banget. Aneh. Aku dapat sih pesan dari buku ini, maknanya apa. Setelah aku selesaikan bukunya tuh malah kepikiran. Bikin aku overthinking, yaitu bikin shock. Yang ketiga adalah yang bikin shock dan jadi favoritku. Ya, ini buku bikin shock, bikin aku termenung sih lebih tepatnya. Tapi aku cukup suka, yaitu It Ends With Us. Ini buku yang nge-hype banget. Aku juga nggak expect bakal suka sama buku ini. Sebenarnya dari awal sampai pertengahan tuh biasa aja, tapi menuju akhir itu bikin aku wow, jelek gitu. Terus setelah aku tutup bukunya, setelah aku selesaikan, aku malah baru merenungi kembali isi bukunya. Terus mungkin ini ya, semacam menghubungkan dengan kejadian yang ada di sekitarku atau yang aku lihat di sosial media tentang pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Kayak oh, itu make sense. Karena ini kan bukunya bercerita tentang toxic relationship. Ya, itu bikin shock. Malah aku tuh nangis setelah menutup bukunya, setelah bukunya selesai, bukan pas baca bukunya, tapi setelah selesai. Kayaknya setelah baru sadar, setelah otak ini berhasil memproses isi bukunya itu apa, baru oh, berat ya ternyata ya pernikahan ya. Dan pertanyaan terakhir yaitu reading plans. Untuk rencana buku yang aku akan baca di tahun depan, aku ingin baca buku dari series School of Life. Ini kan School of Life itu banyak banget ya. Ada satu buku yang jadi rujukan nih, yang warna biru ini aku taruh di sini. Ini katanya kayak ringkasan gitu dari semua seri School of Life. Tapi selain buku ini aku pengen baca seri-serinya yang lain. Terutama ada buku yang covernya cakep banget, yaitu On Mental Illness. Wah, itu cakep banget buku ini. Dan aku juga pengen tahu isinya kayak apa. Selain buku itu, tentu saja aku mau atau pengen baca 2 buku yang baru terbit yang aku sebutin sebelumnya, yaitu bukunya Tom Felton dan juga The Book You Wish Your Parents Had Read. Aku pengen baca itu. Dan yang belum kesampaian aku baca sampai sekarang adalah Atomic Habit. Nah, ini buku yang kayaknya akan membantu aku untuk menjadi lebih produktif. Karena tahun ini aku merasa aku mager banget. Produktivitas sangat menurun dan lumayan stres. Jadi kayaknya aku butuh buku-buku yang membuat aku menjadi lebih baik di tahun depan. Karena bentar lagi aku juga akan menuju atau bertambah umurnya. Aku ingin menjadi lebih baik. Nah, tahun depan ya rencananya itu aku akan baca buku-buku School of Life dan baca buku-buku non-fiksi yang berkaitan dengan produktivitas, tentang keuangan dan juga kesehatan mental. Karena kesehatan mental tuh paling penting. Gitu deh. Thanks a lot for watching. See you again next time. Bye bye.